Dinakan kedua korban tersebut ombak pantai Jembatan Panjang, Kabupaten Malang. Upaya pencarian terhadap 3 dari 5 korban SAR gabungan di hari keempat pasca kejadian. Tim SAR gabungan ini menemukan sebuah papan dayu yang diduga di kampus setelah menuju pantai termasuk nelayan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi di sepanjang pantai selatan Jawa Timur yang dapat mencapai ketinggian 2,5 meter. Walau ketinggian gelombang itu dalam kategori sedang, namun BMKG tetap mengeluarkan peringatan bahaya, khususnya bagi kapal nelayan ukuran kecil hingga sedang dan juga bagi para wisatawan di sepanjang pantai selatan. Wisatawan diminta untuk waspada dan berhati-hati untuk tidak terlalu jauh bermain di tepi pantai. Perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi para ilmuwan. Ia sudah menjadi kenyataan yang kita rasakan setiap hari. Peningkatan emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi telah mendorong suhu rata-rata global naik secara signifikan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menanggung beban ganda dari krisis ini. Kenaikan muka air laut di perairan selatan Jawa saja sudah mencapai sekitar 4,7 mm per tahun. Angka yang terdengar kecil, tapi dalam satu dekade itu berarti hampir 5 cm lebih tinggi. Ditambah dengan perubahan intensitas El Nino dan La Nina yang semakin tak terprediksi, pola arus laut, curah hujan, dan gelombang semuanya ikut berubah. Lalu, apa dampaknya terhadap ekosistem laut? Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu permukaan laut yang memicu stres termal dan terjadinya pemutihan karang atau coral bleaching secara massal. Di Indonesia, kondisi terumbu karang yang rusak sudah mencapai 25 hingga 35%. Terumbu karang bukan hanya soal keindahan bawah laut. Ia adalah rumah bagi ribuan spesies ikan dan sumber penghidupan jutaan nelayan pesisir. Salah satu wilayah di Indonesia yang terkena dampak cuaca ekstrim yaitu Malang Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Tanjung Perak, Surabaya menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Pada Januari tahun 2025, BMKG mengeluarkan peringatan gelombang sekitar 2,5 hingga 4 meter di perairan Lumajang, sementara perairan Malang berpotensi gelombang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Pada April tahun 2025, peringatan serupa dikeluarkan. Menurut BMKG, angin di utara Indonesia bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 4 hingga 22 knot. Sedangkan di selatan bergerak dari tenggara ke barat daya hingga 25 knot. Pada Juli tahun 2025, Prakirawan BMKG Maritim menyebutkan ketinggian gelombang di wilayah selatan Jatim mencapai 2,5 hingga 3 meter, di mana ketinggian tersebut lebih tinggi dibandingkan perairan utara yang hanya 1 hingga 2 meter. Pada Agustus tahun 2025, gelombang bahkan diperingatkan bisa mencapai sekitar 4 meter di perairan Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Data perakiraan langsung dari laman resmi BMKG Maritim untuk perairan Malang mencatat gelombang kategori sedang sekitar 1,5 hingga 2,4 meter sebagai kondisi yang kerap terjadi, dengan potensi peringatan gelombang tinggi sewaktu-waktu. Di balik semua data yang telah disebutkan, terdapat masyarakat yang terkena dampak cuaca ekstrim tersebut, terutama nelayan dengan perahu kecil adalah yang paling beresiko. Area Selat Biru emang berkurang.
Kalau nggak hujan, sama paling ya rame. Nah, tuh kan tergantung musim, kan ada 2 musim 1 tahun. Musim hujan, musim kering, itu pasti rame ikan kalau musim kering. Nah, kalau masalah penangkapan itu kan minimal sekitar itu perjalanan dari sini ke Rupon, nah itu minimal paling dekat 1 hari paling dekat. Bapak udah mancing berapa kali? Nelayan berapa tahun, Pak? Kalau saya, kalau nelayan mulai dari tahun 89. Bermain. Kalau perbedaannya, Pak, dari 89 itu sampai sekarang apa perbedaannya, Pak? Dalam nelayan, apa sama-sama? Ya perbedaannya jauh. Kalau masalah perbedaan tahun lalu sama tahun sekarang ini, kalau tahun sekarang ikan mengurangi, kalau tahun lalu ikan masih istimewa. Berdasarkan penuturan Yudi, kondisi pesisir saat ini berada dalam situasi yang kritis namun menunjukkan upaya perbaikan, di mana abrasi telah mencapai 3 hingga 7 meter bahkan nyaris menyentuh angka 20 meter jika tanggul darurat tidak segera dibangun dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Dampak lingkungan ini pertama kali dirasakan sejak tahun 2008 dan 2009 akibat penancapan tiang dermaga berdana yang memicu abrasi, serta fenomena alam musiman di mana daratan yang hilang saat angin timur akan kembali saat angin barat bertiup. Meski masalah sampah kini bukan lagi berasal dari pengunjung, melainkan didominasi oleh limbah rumah tangga masyarakat dan sampah kiriman laut, tantangan terbesar tetaplah banjir rob yang frekuensinya kian meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2025 saja sudah terjadi 4 kali banjir rob, termasuk 2 kali kejadian sejak awal tahun hingga saat ini yang sempat meredam wilayah selama 1 minggu penuh pada pertengahan bulan puasa. Laut jelas tak lagi seperti dulu. Nelayan merasakan langsung hasil tangkapan dulu dengan sekarang sangat berbeda jauh. Perubahan iklim telah mengubah panggung hidup mereka. Sepanjang 2025, banjir rob sudah 4 kali terjadi. Pernah merendam pemukiman 1 minggu penuh di bulan puasa. Masalah ini bukan baru, sudah terasa sejak 2008. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Setelah semua ini, apakah kita hanya akan terus menjadi penonton di pesisir kita sendiri